Wajah dingin Randy menjadi cerah setelah melihat Putri, dan dia berjalan ke arahnya dengan cepat. Lelah? Putri Bramasta menggelengkan kepalanya, tidak sama sekali. Randy memperhatikan bekas luka di bibirnya. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, "Ada apa dengan bibirmu?" Putri Bramasta marah sepanjang pagi, dan dia menghindari orang berbahaya itu. Dia benar-benar lupa bahwa ada bekas luka di bibirnya. Sekarang Randy bertanya tentang hal itu, dia tergagap saat memikirkan alasan. "Ketika aku masuk kantor di pagi hari, aku tidak sengaja menabrak dinding dan aku menggigit bibir." "Mengapa kamu begitu ceroboh?" Wajah Randy langsung tenggelam dan suaranya menjadi lebih dingin. "Berhentilah bekerja. Tetap di rumah saja." Randy mengkhawatirkannya karena dia masih bekerja meski sedang hamil. Dia takut dia akan melukai dirinya sendiri secara tidak sengaja. Benar saja, dia menabrak dinding dan menggigit bibirnya sendiri. "Tidak, aku masih harus bekerja. Aku akan menjaga diriku sendiri. Ini tidak akan terjadi lagi." Dengan ini, maksud Putri Bramasta dicium paksa, tapi Randy tidak tahu itu. Dia berpikir bahwa dia berarti dia tidak akan menabrak dinding dan menggigit bibirnya lagi. Dia menggosok kepalanya dan berkata, "Lebih berhati-hati lain kali. Jangan khawatir, aku tahu." Putri Bramasta meraih lengannya dan berkata, "Tuan Randy, ayo jalan-jalan. Kita bisa makan bersama nanti." Putri Bramasta ingin berjalan-jalan untuk melupakan semua hal yang mengganggu dan orang-orang di sekitarnya. Dia hanya ingin memikirkan anak di perutnya, Randy, dan putri kecil yang ada di taman kanak-kanaknya. "Jika kamu merasa tidak enak badan, kamu harus lebih banyak istirahat. Pekerjaan bisa menunggu. Tidak ada kata terlambat untuk bekerja setelah kamu melahirkan, kamu tahu." Putri Bramasta terlihat sangat lelah, dan Randy khawatir. "Aku tidak bisa melakukan itu. PM Corporation kebetulan sedang memulai koleksi baru, dan mereka membutuhkan tenaga kerja. Itu sebabnya Bastian memikirkanku. Jika aku hanya tinggal di rumah selama beberapa bulan tanpa melakukan apa-apa, aku mungkin kehilangan semua keterampilanku." Putri mengerjakan pekerjaannya dengan sangat serius. Selain itu, dia baru saja hamil belum lama ini. Ada banyak wanita hamil yang bekerja dengan rajin bahkan sampai akhir kehamilan. Jika wanita lain bisa melakukannya, dia juga bisa. Suaminya terlalu cemas tentang dia. Randy tersenyum, "Selama kamu mau, PM Corporation akan selalu menyambutmu." Putri Bramasta meliriknya, "Kamu berbicara seolah-olah aku adalah bos PM Corporation." Sebenarnya, dia memang bos PM Corporation. Randy diam-diam sudah membeli perusahaan dan mentransfernya ke nama Putri Bramasta beberapa bulan yang lalu. Dan itu hanya untuk PM Corporation. Bahkan di Sandiga Group, Putri Bramasta adalah pemegang saham besar. Namun, Randy tidak menceritakan semua itu padanya. Menilai dari kepribadiannya, dia tidak akan suka dia membuka jalan untuknya. Randy berdiri tegak dan merapikan rambut Putri dengan lembut. Tiba-tiba, dia berkata dengan serius, "Putri, nikahi aku." Putri Bramasta sedikit terkejut. "Apa? Bukankah dia sudah lama menikah dengannya? Anak mereka sudah berumur beberapa tahun sekarang dan dia sudah mengandung anak kedua mereka. Kenapa dia mengatakan itu sekarang? Bahkan jika dia berpikir bahwa dia tidak melamar dengan benar terakhir kali dan ingin melakukannya lagi, dia setidaknya harus melakukannya dengan baik kali ini. Dia tidak ingin dia berlutut dan melamar dengan romantis, tapi setidaknya dia harus mendapatkan bunga. Apa yang baru saja dia lakukan tampak begitu tidak tulus. Jadi dia tidak akan setuju. Dia pasti tidak akan setuju." Itulah yang dipikirkan Putri Bramasta di kepalanya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Dia sangat membenci dirinya sendiri. Mengapa dia tidak tega menolaknya dan menuntut lebih?
Kalau begitu sudah diatur, kamu tidak bisa menariknya kembali setelah setuju? Randy menatapnya dan berkata dengan lembut. Putri Bramasta berkata pelan, aku sudah lama menguncimu. Aku tidak pernah berpikir untuk menarik kembali kata-kataku. Kalau begitu, apakah kamu bersedia memberitahu semua orang bahwa kamu sekarang adalah Nyonya Randy Sanjaya, istriku yang sah? Dalam beberapa tahun terakhir, Randy ingat bahwa dia menolak untuk mempublikasikan pernikahan mereka. Jadi sebelum dia mengumumkannya, dia harus meminta pendapatnya terlebih dahulu. Jika dia mau mengumumkannya, dia akan mengumumkannya. Dia tidak ingin mempublikasikannya, dia akan menghormati pendapatnya. Aku sudah lama menunggu hari ini, jawab Putri Bramasta. Dia telah menunggunya untuk memegang tangannya, dan mengumumkan kepada semua orang bahwa dia adalah istrinya. Dia adalah orang yang akan memegang tangannya selamanya. Diam-diam, seorang pria memperhatikan pasangan yang penuh kasih melalui teropong dari gedung. Melihat Putri Bramasta berbaring di pelukan Randy dengan gembira, melihat senyumnya yang begitu manis bersamanya. Henry menyipitkan matanya. Putri mulutnya terbuka ringan, memanggil nama Putri Bramasta dengan penuh kasih sayang. Dia memandang dan mengaguminya seperti dia adalah bintang yang bersinar. Dia benar-benar melupakannya. Tidak ada jejak keberadaannya dalam ingatannya, tapi tidak masalah dia tidak mengingatnya, selama dia mengingatnya. Menatap Henry untuk waktu yang lama, Bastian bertanya, ada begitu banyak wanita di dunia. Ada wanita yang lebih cantik darinya. Dengan statusmu saat ini, kamu bisa mendapatkan wanita manapun yang kamu inginkan. Mengapa kamu harus memilih wanita Randy? Bastian mengakui bahwa Putri Bramasta sangat cantik. Ketika dia melihatnya, dia juga tertarik padanya. Tetapi dibandingkan dengan keinginan untuk mengklaimnya, dia menghargai hidupnya sendiri lebih banyak. Harta itu milik Randy. Jika dia tahu ada orang yang ingin mengambilnya darinya, Bastian bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan dia lakukan jika dia tahu. Ketika dia pertama kali mengetahui bahwa Henry ingin mengejar wanita Randy, dia terkejut. Reaksi pertamanya adalah menasihatinya untuk tidak melakukannya, tetapi dia memiliki pikiran jahat. Dia berharap seseorang akan menantang otoritas Randy. Tentu saja, orang ini hanya bisa menjadi orang lain. Itu tidak mungkin dia. Dia hanya perlu berdiri di sudut dan menonton pertunjukan. Tapi tanpa sadar, Henry menyeretnya ke dalam banyak hal, dan dia merasa harus membantunya. Tidak ada jalan keluar. Mungkin alasan dia setuju untuk membantu Henry secara diam-diam adalah karena dia kecewa dengan cara Sandiga Group membeli PM Corporation entah dari mana, dan sebagian besar saham perusahaan bahkan dialihkan ke nama Putri Bramasta, artinya, putri karyawannya, menjadi bosnya secara tidak sengaja bahkan tanpa melakukan banyak pekerjaan. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun, dan akhirnya menjadi direktur pelaksana PM Corporation di Asia. Namun dalam sekejap mata, semuanya berubah menjadi debu. Dia tidak bisa menerima perubahan drastis yang tiba-tiba, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membantu Henry. Dia unik, dan tak tergantikan, komentar Henry. Dia masih menatap putri yang berjalan lebih jauh. Asalkan kamu bahagia. Setelah jeda, Bastian menambahkan, aku sudah memberitahumu segalanya antara PM Corporation dan Sandiga Group. Aku tidak bisa membantu lebih dari ini. Dia mungkin satu-satunya pria di dunia yang berani mengejar wanita yang dia tahu milik Randy. Bastian akan menjadi penonton, menonton di pinggir lapangan untuk melihat siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Putri Bramasta dan Randy berjalan lebih jauh, lalu mereka memasuki sebuah gedung. Henry melepas teropong setelah dia tidak bisa melihatnya lagi. Dia memandang Bastian dengan dingin, aku akan meminta orang-orangku untuk mentransfer uang ke rekeningmu.
Perdagangan moneter adalah cara termudah untuk meminta bantuan. Bastian membantunya, dan dia memberi Bastian uang yang dia inginkan. Mereka berdua mendapat manfaat dari hubungan ini, dan mereka tidak saling berutang apapun. Nyatanya, dia berharap Bastian tidak akan membantunya tanpa syarat, semua hanya karena mereka teman sekolah bertahun-tahun yang lalu. Henry, kamu tidak perlu memberiku uang, hanya kalau kamu gagal, jangan seret aku bersamamu. Bastian selesai diam-diam. Dia jelas bahwa dia bukan tandingan Randy. Aku akan memberimu uang. Dan bahkan jika aku gagal, aku akan menanggung semua konsekuensinya, dan ini tidak ada hubungannya denganmu. Henry berbalik dan meninggalkan kantor dengan anggun. Musim hujan akan datang. Cuaca di kota Jakarta semakin dingin dari hari ke hari. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.